kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS, hak asasi manusia dan perdamaian, kesehatan masyarakat, perdamaian dunia, pendidikan kedokteran, serta pertukaran pelajar. CIMSA memiliki visi dan misi untuk mendorong mahasiswa kedokteran Indonesia agar bisa belajar dan aktif berkarya serta melaksanakan pergerakan demi meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bangsa. Untuk itu, CIMSA dirasa perlu untuk aktif berkontribusi dalam perwujudan Sustainable Development Goals karena SDGs adalah sebuah agenda pembangunan dunia yang tujuan dan targetnya sesuai dengan pergerakan dan visi-misi dari CIMSA. Untuk pemaparan lebih lanjut akan saya panggilkan langsung, saya undang pembicara untuk press conference pada kali ini seputar kontribusi CIMSA dalam Sustainable Development Goals. Saya persilahkan kepada Satria Nur Syaban selaku Presiden CIMSA 2015-2016, Ibu Diah Satyani Saminarsi selaku Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Kemitraan dan SDGs, serta Dr. Haji Ardi Pramono, Spesialis Anestesi, Magister Kesehatan selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Langsung saja, terima kasih atas kehadirannya. Langsung press conference kita dimulai dari penjelasan oleh Satria selaku Presiden CIMSA 2015-2016. Baik, terima kasih banyak Miranda, dan terima kasih banyak pula kepada semua pihak yang telah hadir, terutama kepada Ibu Diah Saminarsi selaku Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Kemitraan dan SDGs, dan Dr. Haji Ardi Pramono, Spesialis Anestesi, Magister Kesehatan selaku Dekan FKIK UMY yang telah menjadi tuan rumah pada acara National Leadership Summit tahun 2016 ini. Ini adalah kali kedua CIMSA membuat sebuah pernyataan kebijakan atau policy statement. Pada kali pertama, CIMSA membuat sebuah policy statement mengenai Millennium Development Goals dan andil CIMSA dalam pencapaiannya. Pada saat itu, CIMSA sendiri mengangkat 3 poin, yaitu poin 4, 5, dan 6 yang terwujud dalam program-program CIMSA berupa Antenatal Care CIMSA, perayaan World AIDS Day oleh CIMSA, dan Indonesian Disease Today untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil, mengurangi tingkat kematian anak, dan mengurangi penyebaran communicable disease termasuk HIV dan AIDS. Namun, tahun 2015 adalah berakhirnya MDGs, dan 3 bulan lalu pada bulan September tahun 2015, PBB beserta pemimpin-pemimpin dunia berkumpul untuk mengesahkan adanya Sustainable Development Goals, yaitu 17 goals dengan total 169 target untuk dijadikan arahan bagi dunia untuk membangun dirinya secara berkelanjutan di masa depan. Dengan adanya Sustainable Development Goals, CIMSA merasa perlu mengumumkan kepada semua stakeholder yang terlibat yang sesuai dengan visi CIMSA mengenai komitmen kami terhadap Sustainable Development Goals ini. Pada pernyataan kebijakan ini, CIMSA berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam perwujudan Sustainable Development Goals di Indonesia dengan berfokus pada tujuan dan target yang sesuai dengan pergerakan organisasi tanpa mengabaikan 3 dimensi penting dari pembangunan berkelanjutan, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada pernyataan kebijakan ini, tercantum fokus area dan posisi CIMSA dalam mewujudkan Sustainable Development Goals. Goal 3, yaitu ensure healthy lives and promote well-being for all, at all ages. Goal 4, ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Goal 5, achieve gender equality and empower women and girls. Goal 13, adalah take urgent action to combat climate change and its impact. CIMSA berkomitmen untuk membantu pencapaian tujuan dan target dari Sustainable Development Goals dengan senantiasa mendukung seluruh program pencapaian SDGs di Indonesia dan mengimplementasikan tujuan dan target Sustainable Development Goals dalam program-program CIMSA, baik yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan. Perencanaan program ini juga dilaksanakan pada integrasi dan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Program yang dirancang dan dieksekusi akan menjadi bentuk kontribusi dalam perwujudan Sustainable Development Goals. CIMSA juga mengajak NGO, private sectors, dan seluruh mahasiswa kedokteran Indonesia untuk berkolaborasi dalam perwujudan Sustainable Development Goals di Indonesia sesuai dengan misi CIMSA, yaitu Empowering Medical Students, Improving Nation's Health. Berikut adalah pernyataan kebijakan dari CIMSA.
CIMSA berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam upaya perwujudan tujuan dan target Sustainable Development Goals dengan berfokus pada tujuan dan target yang sesuai dengan pergerakan organisasi tanpa mengabaikan ketiga dimensi penting dari pembangunan berkelanjutan, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. CIMSA mempromosikan dirinya sebagai organisasi yang pada Goal 3, Ensure Healthy Lives and Promote Well-being for All Ages. Untuk mencapai Goal 3 ini, CIMSA akan mendukung program-program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu. CIMSA akan berperan aktif dalam membantu program asuhan antenatal pemerintahan Indonesia. CIMSA akan mendorong mahasiswa kedokteran Indonesia untuk berperan aktif memberikan edukasi seputar kesehatan seksual, reproduksi, dan kesehatan ibu hamil. Mengadvokasikan program peningkatan kesehatan ibu kepada stakeholder dan tokoh-tokoh masyarakat. CIMSA akan mendukung hak asasi CIMSA akan mendukung hak asasi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan kesetaraan pelayanan dalam kesehatan seksual, reproduksi, dan kesehatan ibu. CIMSA akan mendukung program pemerintah Indonesia dalam bidang edukasi masyarakat seputar kesehatan dan pelayanan kesehatan. CIMSA akan mengawal dan mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan menurunkan angka HIV/AIDS serta pencegahannya. CIMSA akan mendorong mahasiswa kedokteran Indonesia untuk berperan aktif memberikan upaya promosi, prevensi, dan edukasi seputar HIV/AIDS dan upaya pencegahannya. CIMSA juga akan mendeklarasikan diri sebagai organisasi yang berjuang melawan stigma dan diskriminasi terhadap orang-orang dengan HIV dan AIDS. Mendorong mahasiswa kedokteran Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam upaya promosi, prevensi, dan edukasi seputar non-communicable disease atau penyakit tidak menular. Membantu membangun kapasitas mahasiswa kedokteran Indonesia dalam bidang promosi, prevensi, dan edukasi kesehatan. CIMSA akan mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam program-program kesehatan CIMSA. CIMSA akan mendukung advokasi nasional maupun internasional dalam upaya peningkatan kesehatan di Indonesia. CIMSA akan berkolaborasi dan bekerjasama dengan NGOs, private sectors, dan organisasi mahasiswa secara nasional maupun internasional dalam upaya peningkatan kesehatan di Indonesia. Sekian untuk Goal 3. Pada Goal 4, yaitu Ensure Inclusive and Equitable Quality Education and Promote Lifelong Learning Opportunities for All. CIMSA akan mendeklarasikan diri sebagai organisasi yang bergerak dalam membela hak-hak manusia, terutama anak di bawah umur, orang dengan disabilitas, dan orang dalam situasi rawan dalam memperoleh pendidikan yang layak. CIMSA akan memfasilitasi mahasiswa kedokteran Indonesia dalam menambah ilmu pengetahuan sesuai isu global dan serta pengembangan soft skills. CIMSA mendorong upaya mahasiswa kedokteran Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang komprehensif demi terciptanya sumber daya tenaga kesehatan yang berkualitas. CIMSA akan membantu peningkatan pengetahuan perempuan di bidang kesehatan. CIMSA akan mendukung program pemerintah di bidang peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Nomor 6, CIMSA akan berkolaborasi dan bekerjasama dengan NGO, private sector, dan organisasi mahasiswa secara nasional maupun internasional dalam upaya membela hak-hak mendapatkan pendidikan yang layak. Goal 5, Achieving Gender Equality and Empowering All Women and Girls. CIMSA akan mendeklarasikan diri sebagai organisasi yang bergerak untuk membela hak-hak perempuan. CIMSA akan mendukung program pemerintah di bidang perlindungan perempuan. CIMSA akan mendukung kesetaraan gender dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. CIMSA akan membantu memberdayakan perempuan dalam peran pentingnya pada kesehatan keluarga. CIMSA juga akan berkolaborasi dan bekerjasama sekali lagi dengan NGO, private sector, dan organisasi mahasiswa secara nasional maupun internasional dalam upaya membela hak-hak perempuan dan memberdayakan perempuan. Terakhir, pada Goal 13, Take urgent action to combat climate change and its impacts. CIMSA mendukung upaya advokasi dan kerjasama global dalam mengurangi dampak perubahan iklim. CIMSA mendukung strategi pemerintah Indonesia dalam mengurangi dampak perubahan iklim. CIMSA mendorong mahasiswa kedokteran Indonesia untuk berperan aktif dalam memberikan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap perubahan iklim dan melakukan aksi untuk mengurangi dampak perubahan iklim. CIMSA akan membantu edukasi pencegahan dan penanggulangan penyakit akibat perubahan iklim, dan CIMSA akan berkolaborasi dan bekerjasama dengan NGO, private sector, dan organisasi mahasiswa secara nasional maupun internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perubahan iklim. Bersama dengan adanya pernyataan kebijakan ini, CIMSA senantiasa mendukung dan membantu program pemerintah Indonesia di bidang SDGs. CIMSA berkomitmen
untuk mengimplementasikan tujuan dan target SDGs dalam program-program CIMSA. CIMSA juga mengajak sekali lagi NGO, private sectors, dan seluruh mahasiswa kedokteran di Indonesia untuk berkolaborasi dalam perwujudan Sustainable Development Goals di Indonesia sesuai dengan misi CIMSA, yaitu Empowering Medical Students, Improving Nation's Health. Pernyataan kebijakan CIMSA terhadap Sustainable Development Goals disusun dan disahkan pada National Leadership Summit yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 4 sampai 7 Februari tahun 2016. Sekian penjelasan dari saya mengenai pernyataan kebijakan CIMSA mengenai SDGs yang disahkan pada NLS tahun 2016. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Miranda Mutia. Terima kasih kepada Satria untuk penjelasannya mengenai policy statement CIMSA. Langsung saja kepada Ibu Dia Satyani Saminarsi selaku staf khusus Menteri Kesehatan bidang peningkatan kemitraan dan SDGs, tanggapannya mengenai policy statement dari CIMSA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dari media yang saya banggakan, tentunya rekan-rekan adik mahasiswa dari CIMSA dan yang saya hormati Dr. Adi dari UGM USUM. Yang saya tangkap kesan dari pernyataan kebijakan ini tentunya pertama adalah saya ingin menyampaikan apresiasi. Sungguh sebuah kebanggaan buat saya mendengar yang barusan dibacakan oleh Mas Satria, bahwa mahasiswa bisa seprogresif itu menangkap semangat dan ruh dari Sustainable Development Goals. Saya adalah salah satu negosiator Indonesia dalam pembentukan dokumen Sustainable Development Goals ini, dan tidak pernah terbayangkan bahwa saya akan mendengar ada elemen pemuda yang akan membacakan policy statement ini sedini ini di Indonesia mengenai Sustainable Development Goals. Jadi ini sungguh sebuah momen yang menurut saya penting, sangat penting. Karena kalau kita lihat Sustainable Development Goals ini dari 2015 kemarin bulan September diadopsi oleh semua negara anggota PBB, dilaksanakan terhitung 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2030, itu sebenarnya adalah sebuah agenda pembangunan untuk adik-adik mahasiswa yang sekarang ini. Jadi kalau 15 tahun ke depan, mereka lah sebenarnya yang akan menjadi torch bearer atau pembawa obor dari Sustainable Development Goals. Oleh karena itu sangat tepat bahwa CIMSA yang mengambil posisi sebagai pionir dalam hal menyuarakan semangat kaum muda untuk melaksanakan Sustainable Development Goals. Nah, saya ingin menggarisbawahi kata melaksanakan. Sustainable Development Goals adalah sebuah agenda pembangunan global untuk diimplementasikan. Jadi setelah kita adopsi, sekarang challenge-nya, tantangan utamanya adalah bagaimana agenda ini bisa terlaksana secepat mungkin di Indonesia. Itu adalah challenge utama. Tentu diperlukan beberapa hal, yaitu adanya kerangka regulasi, adanya pelibatan publik, adanya kerangka institusi agar betul-betul bisa dilaksanakan. Tapi setidaknya kerangka yang pertama, yaitu pelibatan publik, sudah mulai terjadi hari ini dengan deklarasi atau policy statement dari CIMSA. Yang saya ingin pesankan kepada adik-adik mahasiswa ini adalah, pertama, saya mengenal CIMSA bukan baru hari ini. Saya mengenal CIMSA sejak tahun 2010 yang lalu, pada saat CIMSA menang bidding kalau saya tidak salah untuk international conference dari CIMSA seluruh dunia diadakan di Jakarta tahun 2011 Desember Januari. Pada waktu itu generasinya masih sebelum pengurus yang sekarang. Saya sudah mulai berkenalan dengan CIMSA saat itu, dan pada tahun 2011 tahun 2012 CIMSA mendapatkan satu penghargaan Indonesia MDG Awards. Indonesia MDG Awards waktu itu dilaksanakan oleh Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Millennium Development Goals
dan CIMSA menjadi salah satu organisasi pemuda yang mendapatkan penghargaan. Jadi saya punya semangat dan keyakinan bahwa CIMSA ini mampu melaksanakan, mampu mengimplementasikan, dan mampu melibatkan rekan-rekan sesama pemuda untuk bisa melaksanakan semangat Sustainable Development Goals, terutama yang berhubungan dengan Goal 3 tentang kesehatan, Goal 4 tentang pendidikan, Goal 5 tentang kesetaraan gender dan inklusivitas, jadi non-diskriminatory sebenarnya, dan Goal 13 tentang climate change. Ini agak sedikit baru menurut saya, dan ini menurut dan mengejutkan karena pinter amat ya adik-adik mahasiswa ini, bahwa bicara climate change dan bicara kesehatan itu tidak bisa dipisahkan di dalam dua ruang yang berbeda. Climate change dan kesehatan itu kaitannya langsung. Kita lihat apa yang terjadi dengan asap kemarin, begitu ada gangguan climate, kesehatan. Kita lihat sekarang musim pancaroba, karena yang berkepanjangan, El Nino-nya 2 kali asap, lalu sekarang hujan yang kayak begini, demam berdarah, muncul lagi Zika. Ini juga langsung dampaknya kepada kesehatan. Jadi sangat menggembirakan bahwa sudah melihat benang merah itu. Yang saya ingin sampaikan adalah tantangan saya bahwa CIMSA bisa menjadi pionir juga, bukan untuk hanya menyatakan statement policy, tetapi menjadi pionir dalam implementasi. Pertaruhannya sekarang adalah implementasi. SDG itu hanya akan bagus dibaca dan tidak terasakan dampaknya kalau tidak ada implementasinya. Jadi ini saatnya diimplementasikan, dan saya mengharap, justru punya harapan sangat besar bahwa CIMSA bisa menjadi pionir para pemuda untuk melaksanakan SDG. Di bidang kesehatan, itu aja udah banyak sekali, karena SDG ini terdiri dari 17 goal, 169 target, dan kalau setiap target ada 2 indikator, bisa lebih dari 300 indikator yang harus dilaksanakan oleh kita semua, bukan hanya oleh pemerintah, jadi oleh seluruh elemen masyarakat. Dan karena itu saya sangat optimis bahwa CIMSA bisa berada di tempat terdepan untuk melaksanakan ini dan menularkannya kepada organisasi-organisasi pemuda lain, bukan hanya dari bidang kesehatan, tapi juga dari organisasi pemuda dari bidang-bidang, dari dimensi yang tadi Mas Satria bilang, yaitu dimensi ekonomi. Jadi ada mahasiswa FE barangkali, ada mahasiswa, kalau sosial itu kesehatan, mahasiswa dari bagian pendidikan, dari sospol itu diajak juga karena penting, biar bagaimanapun ini adalah agenda dunia. Lalu dari kesehatan lingkungan, itu yang justru sangat utama. Jadi saya berharap pertemuan kita selanjutnya, baik dengan rekan media, jadi press conference berikut dari CIMSA, itu CIMSA bisa membeberkan apa saja yang sudah dikerjakan, following up dari policy statement ini. Mudah-mudahan dalam waktu setahun ke depan, kita semua bisa kembali berkumpul dan mendengar itu, apa aja programnya, sudah engage organisasi mana saja, dari sektor publik maupun dari masyarakat sipil dan dari media. Ini sudah ada pelibatan publik yang diinisiasi oleh CIMSA. Jadi ini adalah langkah awal yang sangat bagus. Kita tunggu langkah konkret statement berikut dari Ketua CIMSA di tahun depan, yaitu implementasi paparan program-program CIMSA sudah di mana saja dan bagaimana kelanjutannya agar bisa betul-betul berkelanjutan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dia, sangat memotivasi kami untuk benar-benar dapat merealisasikan dari statement kami terhadap Sustainable Development Goals. Jadi di sini di highlight di sini adalah untuk ditunggu aksi CIMSA tahun depan akan programnya terhadap Sustainable Development Goals. Selanjutnya langsung saya persilahkan kepada Dr. Haji Ardi Pramono selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
sebagai tuan rumah National Leadership Summit tempat dilaksanakannya policy statement CIMSA kepada Dr. Ardi. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media dari Kemenkes yang saya hormati, Bapak Ibu rekan media dan adik-adik anak-anak CIMSA, anak kami semua yang kami banggakan. Jadi alhamdulillah ini CIMSA membuat statement ini kebetulan UMB ditunjuk jadi tuan rumah ya. Dan mungkin terukir dalam sejarah CIMSA membuat statement tentang kegiatan CIMSA ke depan. Dalam hal ini adalah SDGs yang merupakan kelanjutan dari MDGs kemarin. Memang sesuai dengan arahan Bu Dia tadi, kita tidak hanya bisa berbicara, tapi nanti juga harus ada implementasinya, yang penting kan di situ. Nah, kami tahu bahwa adik-adik ini semua mahasiswa, ini memang masih belajar dan di kedokteran kan katanya terkenal sibuk gitu ya. Nah, ini alhamdulillah bisa menyelenggarakan acara ini dan saya rasa ini juga sangat sesuai dengan pendidikan kita di kedokteran karena kita nanti akan mendidik seorang mahasiswa itu menjadi dokter yang nanti bekerja di masyarakat, bertemu dengan banyak karakter orang masing-masing. Nah, tentu saja ini implementasi dari SDGs ini sangat mengena karena kalau teori tidak ditunjang dengan praktek di lapangan itu akan seperti apa ya, kaku gitu ya, tidak, nyawanya tidak ada. Ini sudah merupakan paparan dini dari adik-adik semua ke masyarakat sehingga bisa mengimplementasi ilmu dari depan. Nah, apalagi kita ini sekarang mau SDGs ini ke arah kematian ibu dan anak yang masih tinggi. Sekarang ujung-ujungnya adalah ibu dan anak, karena indikator kesehatan di suatu negara itu rendahnya angka kematian ibu dan anak. Ini di Indonesia masih tinggi. Kenapa? Sudah banyak spesialis, banyak dokter, tapi tetap aja tinggi gitu. Apa yang salah? Nah, tentu saja itu masih jalan yang panjang dan adik-adik ini kita harapkan mungkin nanti punya seperti daerah binaan atau sudah punya, sehingga mudah mengimplementasikannya mudah gitu kalau sudah punya daerah binaan. Nah, selain itu adalah adik-adik ini diharapkan jadi role model, tidak sekedar bisa berbicara tapi juga saya juga sudah melakukan misalnya seperti tadi kesetaraan gender, kemudian ada tadi meningkatkan harkat wanita gitu ya. Nah, itu juga kita harus jadi role model, udah berani berbicara jadi role model. Tapi sekarang mungkin ya angka pernikahan dini semakin tinggi, sekarang ini semakin banyak yang menikah muda ya, walaupun ada bagus tidaknya, tapi asal resmi tidak masalah gitu ya. Jadi sekarang media itu sangat banyak sekali, sangat terbuka dan ini bisa harus digandingi dengan mungkin akhlak dan iman yang bagus. Kemudian yang terakhir ada karena CIMSA ini saya sudah lihat kegiatan ini memang berhubungan langsung dengan luar negeri juga ya, banyak luar negeri. Kita di UMB juga banyak yang exchange luar negeri. Nah, ini kita harapkan juga sebagai narasumber bagi luar negeri sana bahwa Indonesia ini sangat indah, sangat bagus, aman gitu. Terus kesehatannya juga ini dalam langkah ke sana gitu. Jadi bisa membawa pesan positif pada teman-teman di negara lain. Nah, ini sangat bagus saya rasa bahwa CIMSA sudah melakukan ini. Kadang kita juga tahu anak-anak kita sudah mau ke Mesir, mau ke New Zealand, mau ke Australia. Siapa yang ke sana yang ngerasa dari CIMSA gitu. Sudah terkoordinir dengan bagus, saya rasa sudah cukup bagus. Dan kita berharap apa yang tadi distatementkan bisa tahun depan insya Allah bisa terwujud ya, dan kita bisa dapat laporannya. Walaupun ini hanya langkah kecil untuk menuju masyarakat Indonesia yang makin meningkat derajat kesehatannya, tapi langkah kecil ini semoga menjadi langkah yang semakin menular banyak tempat, banyak orang, dan kita bisa menuju sasaran yang kita tuju. Mungkin itu, terima kasih dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ardi atas dukungannya terhadap policy statement CIMSA. Saya akan membuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan media kepada narasumber pada hari ini.
Saya persilahkan untuk sesi tanya jawab. Ada pertanyaan dari rekan-rekan media terkait policy statement CIMSA terhadap Sustainable Development Goals. Ya. Mungkin nanti siapa yang menjawab silakan ya. Ya. Terkait dengan kebijakan tentang HIV AIDS ini, nampaknya selalu menjadi bagian dari sekian puluh tahun. Nah, apakah kira-kira ada semacam evaluasi kira-kira kasus HIV AIDS itu seberapa jauh sehingga ini menjadi perhatian untuk sekian puluh tahun depan? Mungkin itu dulu, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, langsung dijawab secara bersamaan. Untuk pihak media yang lain ada pertanyaan dari rekan-rekan media. Ya, silakan. Ya, saya Devi dari NRI, tertarik tadi terkait dengan climate change yang disampaikan oleh Bu Dia tadi. Sebenarnya kalau dari CIMSA sendiri, seperti apa riuhnya terkait dengan climate change ini dan kenapa akhirnya tertarik untuk salah satu yang poin yang diangkat adalah climate change itu? Nah. Terima kasih. Ya, sudah. Saya akan menjawab pertanyaan yang tentang HIV/AIDS itu ya Pak. Saya mau mundur sedikit ke belakang dengan menjelaskan bahwa kalau kita bicara Sustainable Development Goals atau SDG itu tidak bisa hanya dilihat SDG-nya saja, tapi juga harus dilihat sebelumnya. Sebelumnya ada MDG. MDG dibuat diratifikasi pada waktu itu tahun 2000. Kita sama-sama melaksanakan mulai tahun 2000. Di tahun 2000 itu semua melihat bahwa 15 tahun ke depan, berarti sampai dengan 2015, AIDS, TB, malaria itu menjadi ancaman utama salah satu ancaman utama untuk kesehatan di dunia. Pada waktu 2013 dan mulai dibuatnya SDG ini, 2012 mulai proses, 2013 dilihat bahwa AIDS, TB, malaria masih menjadi ancaman untuk 15 tahun ke depannya, jadi sampai dengan 2030. Namun ada tambahan ancaman yaitu penyakit tidak menular atau non-communicable disease ini. Jadi jantung, penyakit-penyakit kardiovaskuler, pokoknya kanker, diabetes itu menjadi ancaman baru. Sehingga kita ada yang namanya sekarang istilahnya double burden of disease. Jadi ada penyakit yang tidak menular dan ada penyakit menular. Kenapa Pak masih menjadi ancaman? Dilihat bahwa pertama, gaya hidup manusia itu banyak menyebabkan penyakit kepada dirinya sendiri. Narkoba makin tinggi, penggunaan narkoba makin tinggi, jadinya resiko penularan HIV juga tetap tinggi karena dari sana. Kemudian tentunya selalu kita bilang seks bebas. Masih neglect dalam penggunaan kondom, itu juga membuat HIV masih tetap tinggi angkanya. Ketiga, mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk bukan hanya di dalam negara, tetapi juga antar negara. Kita sekarang gampang aja kan, adik-adik CIMSA ini apalagi tadi dibilang mau pergi kemana tadi dok? Ada conference di sana, ada dari luar peserta conference internasional datang ke Indonesia. Mobilitas penduduk yang tinggi ini membawa serta juga penularan berbagai penyakit. Di antaranya, ya kalau kita udah lihat sekarang udah banyak Pak, Ebola, MERS-CoV, HIV di antaranya. Itu yang menyebabkan bahwa kita harus terus alert, harus terus siaga bahwa penularan penyakit ini masih sampai dengan 2030 masih dilihat, dan kita bisa melihat bahwa Indonesia pun masih belum bisa menurunkan atau paling tidak membuat stagnan. Indonesia angka HIV-nya masih terus meningkat. Penyebabnya ya sama, mobilitas penduduk di antar negara, perubahan gaya hidup, konsumsi alkohol dan narkoba yang sangat tinggi, seks bebas juga ada di mana-mana, perubahan masyarakat, sistem dari rural, pedesaan ke urban, gaya hidup yang berubah dari rural menjadi semi-urban, dari semi-urban menjadi urban. Ini yang menyebabkan penyakit-penyakit tersebut masih terus menular. Termasuk diantara juga bukan hanya HIV. Jadi kalau kita bicara penyakit menular, bicara HIV kita harus lihat dalam konteksnya sebagai
kumpulan dari penyakit menular. Jadi temennya itu adalah TB dan malaria. Malaria kita negara tropis, TB juga. Itu masih kebersihan lingkungan tempat tinggal menjadi masalah, banyaknya perkotaan baru sehingga slums masih banyak terbentuk, daerah kumuh. Itu tentu kebersihannya juga kurang, TBC-nya pasti, penularan TBC-nya cepat, nyamuknya juga hidupnya senang di sana, Pak. Ini yang menyebabkan kumpulan ini masih menjadi ancaman. Yang sudah bebas, negara maju tidak bebas HIV, jelas, tapi barangkali dia bebas TB dan bebas malaria. Jadi selama ini masih ada satu masalah yang masih menjadi ancaman untuk satu kelompok masyarakat tertentu, itu dianggap menjadi ancaman global. Kenapa? Karena sekarang kita dunianya borderless. Jadi nggak bisa itu penyakit di-contain di dalam satu negara aja. Gitu. Itu yang saya kira penjelasannya masih kurang lebih seperti itu. Nanti setelah 2030 pasti akan ada agenda pembangunan baru. Mudah-mudahan penyakit menular ini tidak lagi menjadi ancaman. Itu artinya gaya hidup masyarakat sudah membaik, kebersihan sudah terjaga, itu merata di seluruh dunia. Tapi bila itu masih menjadi masalah seperti misalnya di Afrika atau di negara-negara yang padat penduduknya, jumlah penduduknya tinggi, berarti dia masih akan masuk ke dalam ancaman dunia. Gitu. Terima kasih kepada Ibu Dia atas penjelasannya untuk mengapa topik HIV ini masih hangat dibicarakan dan masih diangkat kembali pada Sustainable Development Goals. Selanjutnya untuk pertanyaan dari media selanjutnya, yaitu mengenai climate change dan hubungan dengan kesehatan yang diimplementasikan oleh CIMSA, Presiden CIMSA. Terima kasih Miranda, kepada Mbak Devi ya. Saya akan berusaha menjelaskan sedikit tentang bagaimana CIMSA beroperasi dan bagaimana secara khusus CIMSA beroperasi dalam hubungan kami kepada climate change. Aktivitas CIMSA umumnya adalah fokus pada dua titik, yaitu sustainable projects yang di dalamnya termasuk community development kami atau pengembangan komunitas kami, dan juga media social campaign. Kami adalah sebuah generasi yang sadar terhadap teknologi dan sadar impact yang dapat ditimbulkan oleh teknologi tersebut. Karena itu kami tidak hanya melakukan aktivitas di lapangan, namun kami juga menggunakan media sosial. Dalam hubungannya dengan climate change, kami telah melaksanakan beberapa program untuk meningkatkan pemahaman orang-orang mengenai apa itu climate change, bagaimana itu terjadi, apa impact terhadap kesehatan manusia, dan bagaimana kita bisa mengurangi dampak atau footprint yang kita tinggalkan di dunia ini untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan lain-lain yang dapat menyebabkan climate change semakin buruk. Secara khusus dua divisi di organisasi kami, yaitu SCORP dan SCOPH, itu adalah untuk human rights atau hak asasi manusia, dan public health atau kesehatan masyarakat. Di sini kami menyerang climate change dari dua arah, yaitu dari SCORP, karena kami percaya bahwa hidup sehat, hidup dengan lingkungan yang bersih itu adalah sebuah hak asasi yang untuk setiap manusia, dan dari public health karena kami merasa bahwa climate change ini menimbulkan sebuah permasalahan kesehatan masyarakat yang sangat berat. Dan di sini kami menyerang itu dari kampanye dari dua divisi berbeda ini, di mana kami menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini adalah hak setiap orang untuk memahami apa itu climate change dan memahami bagaimana itu mengakibatkan pada diri mereka sendiri, dan memahami bagaimana mereka bisa membantu mengurangi impact climate change terhadap dunia ini. Dan kami juga menyerang dari aspek public health, di mana kami mendorong kepada masyarakat untuk paham, untuk mawas diri tentang apa yang bisa ditimbulkan climate change terhadap diri kamu sendiri, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi impact buruk dari climate change terhadap diri kamu sendiri. Jadi saya rangkum mungkin apa yang secara konkret telah CIMSA lakukan: kampanye media sosial dan community development serta sustainable projects untuk meningkatkan awareness dan menurunkan impact dari climate change dan impact terhadap masyarakat dari climate change. Mungkin dari saya sekian dulu. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih kepada Satria untuk penjelasannya akan realisasi real dari aspek climate change di project atau aktivitas CIMSA. Mengingat waktu yang sudah,
Terima kasih atas partisipasi dari narasumber kami, Satria Nur Saban selaku Presiden CIMSA, Ibu Diah Sarjedi Saminasi, Magister Sains selaku Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Kemitraan dan Sustainable Development Goals, serta Dr. Haji Adi Pramono, Spesialis Anestesi, Magister Kesehatan selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas hadir di sini hari ini, pendapatnya serta motivasinya untuk CIMSA. Kami harap dari CIMSA dengan diadakannya press conference CIMSA akan pernyataannya kebijakan terkait Sustainable Development Goals dapat mengajak rekan-rekan media untuk ikut menyebarkan niat baik kami ini, mengajak seluruh stakeholders, government, non-government, private sector, seluruh organisasi mahasiswa, organisasi pemuda untuk bersama-sama berkolaborasi meraih goals bersama kita, yaitu Sustainable Development Goals. Sekian dari saya, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.